Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar, karena hari ini pertemuan pertama untuk PLT Dirut, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Adrian Lukisenduk, Sarjana Kedokteran. Hari ini hearing dengan Komisi 2 sebagai mitra. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Ada klarifikasi, ada aspirasi, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami eksplor juga terkait dengan masalah revitalisasi sesuai dengan undangan yang beredar. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Ketua Pak Hengki Nokkawalo, Sarjana Ekonomi, Jenderal Bintang 3, Pak Hengki Kawalo, Pak Arthur berhalangan karena sudah menyampaikan kemarin, dan hari ini teman-teman yang hadir, Komisi 2 itu ada 12 orang, tapi yang lain masih dalam perjalanan karena biasa plus 1 ini dorang. Mudah-mudahan semua ada sedikit lagi. Kemudian untuk dari PD Pasar ada Pak Jeffrey, ada Pak Irving, ada Pak Faisal, ada Pak Ferdinand, ada Pak Jonathan, Pak Jet. Kabar Pak Jet? Aduh, Pak Jet ini. Firdaus, Pak Firdaus. Ya. Oke teman-teman, pimpinan PD Pasar, taruh direksi ya. Pak Jeffrey mempertegas saja ya. Sekarang posisi, karena jangan sampai ada restrukturisasi baru, enggak ada ya. Pak Jeffrey masih tetap di Direktur Pengembangan. Pak Irving tetap ya. Pak Irving tetap. Pak Faisal Kabak Umum. Pak Ferdinand paling banyak doi ini. Pak Jonathan. Pak Jet posisi belum jadi dirut ini. Pak Firdaus. Oke, ada direksi. Agenda pasar hari ini revitalisasi, kita akan mengetahui proses revitalisasi sekarang, kemudian rencana kerja ke depan seperti apa karena ada restrukturisasi. Kemudian yang berikut adalah aspirasi. Namun sebelumnya kami memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua untuk membuka kegiatan hearing kali ini dengan beberapa pengantar prakata. Kami persilakan yang terhormat Bapak Hengki Nokkawalo, Sarjana Ekonomi. Terima kasih kesempatan Pak Dokter. Yang saya banggakan teman-teman dari jajaran direksi PD Pasar, Pak Irving, Pak Jeffrey, maupun teman-teman Kabak yang hadir. Kesempatan ini memang agenda rapat kita pertama terkait revitalisasi pasar dan soal aspirasi daripada teman-teman karyawan dan pedagang yang disampaikan ke DPRD. Saya menerima laporan kemarin hari Jumat, hari Kamis, teman-teman komisi Pak Seng juga menyampaikan ini, sehingga ketika ada agenda rapat saya pikir bahwa agenda rapat ini sifatnya penting dalam rangka membangun kerangka PD Pasar jadi lebih profesional. Saya sebenarnya dari awal menyampaikan ke teman-teman, kita beri kesempatan dulu PD Pasar dalam berkreasi, berinovasi, karena PD Pasar ini baru selesai restrukturisasi di jajaran direksi, lebih khusus di direktur utama, sehingga kita perlu melihat sejauh mana langkah-langkah daripada PD Pasar terkait manajemen dan mengarahkan sebaik apa PD Pasar ke depan. Tapi karena ini menjadi kebutuhan, saya pikir oke lah teman-teman kita undang mereka datang di sini. Sehingga nanti sebentar kalau ada berkembang, ada pertanyaan-pertanyaan, paling tidak sifatnya ini membangun. Tidak usah perlu khawatir. Orang ini mitra kerja. Karena keberhasilan PD Pasar, keberhasilan Komisi 2 juga. Kalau PD Pasar kerjanya tidak baik, maka Komisi 2 dianggap tidak maksimal. Karena Komisi 2 akan memberikan masukan yang positif ke wali kota, baik di rapat-rapat dengan teman-teman maupun rapat dengan eksekutif di paripurna. Ini yang boleh saya sampaikan dulu.
Selanjutnya saya kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan, karena yang pasti yang paling banyak pembahasannya Pak Dokter. Pak Dokter semacam pada itu yang salah nih. Ini catatan-catatan untuk agenda. Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Hengki Kawalo sudah menyampaikan prakata pembuka pada hari kali ini. Terima kasih kesempatan Pak Dokter yang saya banggakan teman-teman jajaran direksi Pili Pasar, Pak Yufri, maupun Terima kasih yang terhormat Bapak Hengki Kawalo sudah menyampaikan prakata pembuka pada hari kali ini. Itu orang santai-santai gitu. Karena mitra kerja itu dalam rangka pengawasan. Pengawasan ini dalam rangka usaha kita sama-sama untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Terutama makanya jangan bosan-bosan kalau memang ada diri baik dia dengan Komisi 2 ataupun dengan masyarakat, karena hal ini sangat penting untuk perbaikan dari pasar, karena fungsi pengawasan itu tentunya akan lebih. Jadi mitra kerja itu bukan mau cari-cari salah sebenarnya, tapi mencari solusi. Makanya PD Pasar secara profesional dia melaporkan, bukan melaporkan tetapi berkoordinasi terus dengan mitra kerja. Kemudian transparansinya tetap harus dilakukan, profesionalitas, akuntabel juga kami selalu meminta, karena fungsi pengawasan itu sangat luas dan sangat terikat dengan PD Pasar. Makanya PD Pasar harus transparan juga kalau memang ada minta data dan lain-lain. Baik, kita mulai dengan revitalisasi dulu ya, karena ini masalah sangat urgent untuk PD Pasar, terutama masalah dengan pedagang. Ada beberapa aspirasi, kami cuma minta klarifikasi saja ya. Untuk kekhawatiran daripada pedagang sekarang, karena revitalisasi kapan selesai? Informasi September. Dari jangka waktu ini sudah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Diperkirakan selesai. Nanti mitra kerja Komisi 3 itu ya. Tapi kalau untuk masalah manajemen pasar itu tetap Komisi. Dikhawatirkan pedagang pasar itu ada yang sudah mengeluh, itu jangan sampai tidak terakomodir. Iya, tidak terakomodir. Jangan, jadi mereka tidak akomodir karena berbagai persyaratan. Misalnya izin lahan bareng kan, ada izin lahan, izin kontrak, kemudian ada kartu dagang, persyaratan sesuai dengan Perda 1 2013. Ya, tetapi kita harus ingat juga ada Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan 2121 itu revitalisasi jangan sampai ada yang terabaikan, yang tidak terakomodir salah satu pedagang. Itu fungsi revitalisasi. Jadi revitalisasi jangan sampai ada pedagang yang tadinya aktif tiba-tiba setelah direlokasi balik lagi itu hilang. Nah, kira-kira kurang minta klarifikasi ke teman-teman di pasar terkait hal ini dulu, yaitu persyaratan. Yang kedua, apa bisa menjamin posisi mereka itu bisa dipertahankan di dalam pasar. Oke, kami persilakan Pak Dirut. terima kasih Pak Ketua. Oh ini Pak Dirut. Oh, baik Pak Dirut. Selamat siang. Kalau saya mulai lebih dulu. Tidak, bukan KPM panggil. Nanti setelah saya resmikan nanti Pak Dirut akan melanjutkan. Jadi tadi ada pengantar dari Pak Dirut terkait dengan revitalisasi pasar bersihati. Memang dalam hal persiapan kita ada tim teknis yang sudah kita siapkan. Tim teknis ini sudah ada dua tim. Tim pertama sudah selesai, bisa relokasi dari dalam pasar ke luar pasar. Kemudian ini ada persiapan tim juga, tim kedua terkait dengan pendataan dan persiapan relokasi masuk ke dalam. Jadi dua tim ini sudah bekerja selama kurang lebih dari bulan
sosialisasi itu sudah dari bulan Juni tahun 2021. Kemudian persiapan-persiapan ke depannya ini terkait dengan revitalisasi adalah saat ini proses pendataan. Memang kalau berbicara tentang data pedagang, kita akan mulai dari data pedagang yang terregistrasi. Bukan berarti kita juga mengabaikan pedagang-pedagang yang tidak registrasi. Tetapi memang di awal kita mau melakukan proses pendataan, kita akan mulai bahwa Pedagang yang terregistrasi. registrasi Jadi persyaratan yang untuk terregistrasi apa? adalah pedagang-pedagang yang punya izin lahan dan sewa ruangan. Semua ada izin lahan dan sewa ruangan. Data yang ada Ya, data berapa? dari total pedagang 1.220 itu yang ada izin lahan baru 298 ada. Sehingga masih banyak yang kita lagi menguji di lapangan. Apakah ini karena pedagang sudah jatuh tempo izin lahannya, tapi mereka belum melakukan pengurusan. Tapi yang pasti dalam proses revitalisasi ini kita belum melakukan proses urus izin lahan baru. Ini mengantisipasi jangan sampai ada pedagang-pedagang baru yang mungkin akan ikut mendaftar tanpa kita kontrol kita, sehingga kita mengantisipasi itu dulu, bahwa yang akan diprioritaskan adalah pedagang-pedagang yang hari ini eksis di pasar, yang punya izin lahan ataupun yang sudah jatuh tempo izin lahan. Itu kemarin sosialisasi juga dari tim ke lapangan bahwa kalau ada pedagang-pedagang yang izin lahan jatuh tempo sudah mati, tolong diperpanjang. Itu kita tetap layan. Jadi kalau terkait dengan izin lahan yang mulai kapan? Misalnya dari 2017 dia ada iya, kita memang kita ambil yang dari 2017 ke sini. Yang 2017 ke bawah itu kita sudah tidak komunikasi lagi karena memang ada beberapa hal. Kemarin juga data yang kita dapat ternyata ada pedagang yang bawa izin lahan yang lama, tapi ternyata lokasi yang dia tempati itu ada orang lain yang tempati. Jadi sebenarnya itu di lapangan itu juga sewa. iya, bukan cuma fokus sewa, cuma fokus Jual. Itu jual dan sebuah penjual di kota. Jadi memang untuk menghindari hal-hal yang sudah jauh masa sewanya atau masa izin lahannya, kita udah antisipasi dengan mengambil jarak yang cukup dekat. Sesuai berapa lama dia izin lahan berlaku? Kalau izin lahan kurang setiap tahun berpanjang, Bukan izin sewa itu. Kalau sewa ruangan maksimal 5 tahun kan izin lahan. Sewa ruangan. Sewa ruangan. Izin lahan Izin lahan 1 tahun. perpanjang. Tahun. Itu yang Jadi ada 298 yang baru terregistrasi. bahwa mereka izin lahannya masih berlaku. Masih berlaku dan aktif sampai sekarang. Oke. Kemudian untuk penapisan yang sisa gimana caranya? Ini tim lagi turun lapangan, sekaligus memverifikasi pedagang-pedagang yang berizin lahan yang sudah ditembak. Kalau misalnya ada izin lahan kan bisa apa? Syarat alternatif. Kalau yang apa? Yang nggak ada izin lahan, yang nggak ada pemenuhi syarat, yang belum terregistrasi. Jadi gini, kita memang bagi dalam 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A ini adalah pedagang yang secara administrasi lengkap. Oke. Dia punya persidakan, dia punya izin lahan atau sewa ruangan. Ini yang pasti diprioritaskan. Kenapa? Karena secara administrasi. Kemudian yang kedua adalah pedagang-pedagang yang sebelumnya mereka berjualan berdasarkan kebijakan. Contoh sebelumnya itu kan di Kalimas nggak boleh ada izin lahan, tapi ada kebijakan dari pasar untuk bisa berjualan sini. Mereka hanya mempunyai kartu dagang, tapi tidak memiliki izin lahan. Sebelumnya kan mereka juga bukan pedagang tetap di pasar sosial, cuma dari kebijakan dari pasar. Contoh seperti Cabo, itu kan sebelumnya mereka tidak ada di Kalimas. Saat ini kan masuk. Iya, tapi karena kebijakan dari pasar dikasih izin. Kemudian ada yang memang sama sekali yang ada izin,
pun tetap kita data. Kenapa? Karena mungkin dalam waktu beberapa di saat kita lakukan pendataan di masa kita turun, orang ada di sini aktif berjuang. Jadi di Lama berjualan bagaimana? Jadi pertimbangan tak itu dulu bilang masa kita ini 10 tahun di sini pun yang urus izin lahan ada apa-apa kemudian dia diakomodir setelah jadi bagaimana yang kita akan dari pasar. Ya. Jadi paling banyak kan begitu kasihan dulu orang. Jadi mungkin kita akan ambil kebijakan-kebijakan Iya. tapi tanpa melanggar aturan prinsip. Kan bisa jadi mereka mengatakan sudah berjualan 15 tahun, tapi selama 15 tahun mereka tidak taat aturan, tidak mau urus izin lahan. Kita juga harus melihat itu. Karena izin lahan juga ya pendapatan kok. Pendapatan. Tapi Pak Dir ada yang bilang begini, urus izin lahan bukan orang beli lahan. Orang yang semua sewa tadi kan semua penjual tadi. Jadi sejak kami masuk di direksi tahun lalu, kita sudah kebetulan saya direktur umum, kita langsung buat kebijakan untuk semua didata kembali, hingga mereka urus izin lahan. Kan ini waktu 1 tahun. Kita juga harus berani merubah mereka yang tidak peduli akan aturan yang seenaknya mau sendiri. Kita harus bertegas. Kita sudah kasih waktu 1 tahun. 1 tahun itu sudah ini sudah 1 tahun. dari masa turun Dari kita masuk direksi, minta semua urus izin lahan. Tapi ada yang bilang orang suka kasih 100.000 itu mulai kapan itu untuk urus kartu dagang? Atau belum ada sama sekali? Izin lahan dan kartu dagang beda. Iya, yang 100.000 untuk Itu kartu kartu dagang. dagang. Iya, kartu dagang. Kartu dagang itu identitas saya Iya. sebagai pedagang. Iya. Tapi izin lahan saya yang mempunyai lapak. Iya. Itu kan berbeda. Nah, kita sejak tahun lalu memberi kesempatan semua pedagang di Trisakti itu mendaftar untuk pengurusan izin lahan dan kartu dagang. Ada sosialisasi ya? ada. Ada semaran. Malah kita buat pos di Masahaji, bukan cuma Surabaya. Kantor kita di Padua maupun di Sopi, tapi kita tempatkan karyawan pegawai yang punya izin lahan di situ dan mengantisipasi ada yang canggung dan sebagainya. Malah kita buat edaran yang bisa mengurus izin lahan hanya karyawan yang memiliki dengan nama-nama ini. Kita kasih Surabaya edaran. Jadi itu sudah dari tahun lalu. Sebelum ada revitalisasi. Belum ada itu sudah mulai. Jadi kita juga harus memperbaiki ini dari sifat pedagang yang seenaknya yang mau atur sendiri. Jadi kita mau silakan berjualan tapi taat aturan. Jangan lagi seperti lalu-lalu semua yang ditetapkan oleh PD Pasar tidak dilaksanakan, tapi mereka meminta kemudahan berjualan. Sedangkan kalau begitu PAD tidak ada pendapatan. Kan pendapatan bukan cuma dari retribusi harian, pendapatan. Hadir ada yang bilang orang suka izin lahan, suka urus izin lahan. Cuma itu lahan itu orang sudah tahu siapa punya. Oh, itu kurang alas. Dan dalam orang bilang suruh di bawah tangan toh. Nah, kita waktu itu Tapi yang punya lahan, yang tidak pernah urus itu dia, itu orang tahu. kita waktu turun itu contoh Pak Ketua DPD PKS di pasar di Pasar, kita bilang jalan sama-sama dengan petugas, siapa yang berjualan itu yang kita layak. Kalau 2-3 tahun ini dia sudah berjualan situ ya dia berapa? Oh begitu. Jadi kalau dia ada standar 1 atau 2 tahun, kalau dia sudah menetap di situ berarti sudah punya itu. Pokoknya waktu itu orang verifikasi dia berjualan dan dia lama berjualan, dia yang orang minta izin. Suruh urus izin, bukan orang kasih. Iya. Urus izin. Izin atas nama dia. Atas nama dia. Walaupun dia kasih dia kontrak itu tambah Iya. itu. Tapi kalau dia tidak datang-datang, ini kan persoalan.
Ya, dokter, Pak Ibu, saya kira saya mendukung langkah dari direksi. Ternyata memang informasi ke orang berbeda. Dengan informasi yang orang dengar. Kalau informasikan ke dokter, orang mesti apresiasi direksi di pasar untuk langkah-langkah dan kebijakan. Memang sulit sekali dengan kondisi pasca pergantian. Mereka harus berbenah. Baik sementara revitalisasi pasar, apalagi dengan persoalan-persoalan yang dokter sampaikan. Kamu sampaikan sendiri. Kalau dokter bilang ada yang seorang penama, bahkan ada dari orang penama seorang lain, ya. Itu mesti benar karena itu sumber pendapatan. Dari sisi aturan luar prestasi orang yang kontrak dengan pilih pasar dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan pilih pasar. Ini juga perlu diketahui supaya berguna. Jadi saya kira kalau secara pribadi kita dukung apa yang dilakukan oleh direksi selama itu untuk menata pasar jadi lebih profesional dan modern. Selepas pasar tradisional itu harus berbenah. Dan direksi pilih pasar itu sudah mulai melakukan langkah-langkah konstruktif. Saya kira kontrak saja. Selama itu untuk menata pasar baik juga di dalamnya ada kontribusi bagus. Karena yang disampaikan pada dokter tadi oleh Pak Ibu, semua izin-izinnya ada potensi pendapatan. Yang notabene orientasinya untuk kesejahteraan karyawan, ikan karyawan, dan kalau orang seuntung, orang pasti memberi kontribusi ke pemerintah. Ya silakan. Oke, jadi aspirasi ya. Aspirasi kalau sudah bilang ini barang, atau bilang dulu. Ini anggota DPRD cuma buat dia, tuh begitu kan? DPRD cuma buat dia, makanya orang jadi kelapakan juga daripada orang. Makanya kan ada klarifikasi hari ini, orang ada dapat penjelasan begitu supaya orang juga menjelaskan ke masyarakat pendatang itu bahwa sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan syarat dan ketentuan kan. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan untuk penasihat bagaimana kalau ada itu kan jadi pertanyaan akhir tuh. Taruhlah kalau sudah persyaratan ini dengan dinamika yang terjadi tukar-menukar izin lahan dan lain-lain. Sekarang lo bilang terus sudah ada, tapi kalau masih aktif berjual Pak. Jadi kira-kira ada kebijakan khusus. Pak Dokter, jadi kita sudah sampaikan ada tiga kelompok untuk yang akan masuk ke dalam ini. Ini persoalan kan ini pedagang mau masuk gedung baru. Ini yang jadi persoalan kan ini Jadi kekacauan. Nah, kita kan tidak mau nanti yang masuk gedung baru itu cuma daftar kemudian mereka jual belikan nanti. Sehingga kita perketat dari aspek administrasi. Sehingga yang tadi disampaikan yang punya administrasi lengkap itu prioritas utama masuk. Tapi kita juga kan harus lihat kapasitas yang ada. Sekarang kapasitas yang ada untuk gedung baru itu ada berapa? Pedagang yang mau masuk harus sesuai dengan kapasitas. Karena komitmen kita dengan Pak Wali KPR bahwa nanti sudah tidak ada yang berjualan di jalan. Semua masuk di area yang disediakan, yaitu di gedung dan anggar belakang. Jadi kapasitas itu yang harus kita penuhi dulu. Kenapa ini jadi persoalan? Karena waktu kita kasih keluar, mereka kita yang penting keluar dulu. Sampai saya pernah bicara di dialog di PKS, sampai orang cuma tenteng termos mengaku rumah makan, rumah kopi. Daripada ribut waktu itu orang kasih sampah lapak. Akhirnya baru 2 minggu dong pergi kosong tuh lapak. Tapi dong minta dong masuk ulang ke dalam, karena nggak bisa. Untuk masuk ke dalam harus sesuai aturan PD pasar. Kalau semua ini seenaknya mau masuk, jadi apa PD pasar? Aturan PD pasar jelas, yang punya izin lahan, punya kartu tanda pedagang itu yang prioritas masuk. Kedua, yang punya kartu tanda pedagang tapi tidak mengurus izin lahan sudah beberapa tahun, kita beri kesempatan mengurus izin lahan, tapi kita batasi dari tahun paling lama 2017, 5 tahun. Karena kita dapati ada yang bawa ke kantor izin lahan tahun 2002, tahun 2007,
tahun 2010. Ini sekian tahun. Mungkin sepulang ke Ratahan itu ke Sonda, ke Tomon, sebuah dia di rumah. Serta bilang semua ada gedung baru, datang bawa kita berdagang. Iya. Padahal selama itu, ini kan orang juga harus melihat itu. Jadi dalam kasih waktu 2017. Karena 2017 5 tahun itu proses interaksi pedagang dan karyawan itu ada. Karyawan-karyawan kita yang lama yang masih bertahan ini masih kenal, ini memang betul pedagang yang sudah lama berjualan. Memang mereka tidak mengurus izin lahan itu, kita kasih kesempatan mereka urus. Tapi yang pedagang yang 2005 izin lahan dan sepulang kampung, setelah dengan mau bangun baru masuk masa mau prioritaskan, prioritaskan yang berjualan sekarang. Nah, kapasitas di dalam itu cuma sampai 1.300, 1.200, dan karena dinas PU kan ini revitalisasi, kita pasar cuma relokasi. Pak Dir, kalau misalnya ada yang punya izin lahan, tapi dia tidak pakai izin lahan, orang lain yang pakai. Kemudian dia 2017, ada yang begitu kan misalnya dia kontrak. Tiba-tiba dia datang pun dia mau ambil alih izin lahan. Kita kemarin umumkan yang punya izin lahan yang harus berjualan. Kalau biasanya berjual dia cuma kasih kontrak, Angus itu. Mesti tegas. Kalau tidak tegas ini popol Karena orang. bisa Supaya jangan sampai kok bisa dia kasih sewa kan itu enggak tanpa sepengetahuan orang. Iya, Beda, betul. Berbeda dia mengalihkan, dia panggil ke pasar. Pasti di situ ada pemasukan juga di pasar. Kalau dia nggak umum, batal. Ada kasus mereka punya izin lahan. Iya, dia bayar Kemarin mereka jualan yang di dekat TPSS yang dekat hewan hidup. Ada berapa jauh? Setelah cabut kunci ternyata full di Kalimas dan di jalan. Orang bilang tunggu mau cari tanpa mau sorong sampai ke Jalan Nusantara. Tapi dia minta izin karena ini cuma sekitar 6 sampai 7 bulan kita belum mau jual. Tidak ada begitu. Nah, itu orang itu tetap layani karena dia menghubungi PD pasar bahwa dia ada berjualan, tapi karena proses relokasi dia tidak ada tempat dan dia mau tunggu PD pasar siapkan tempat yang mungkin dia pikir untung rugi kalau berjualan situ lebih banyak nantinya, lebih baik dia menunggu bangunan baru. Tapi dia melapor. Tapi dia tidak bayar retribusi. Dia melapor bahwa dia membayar retribusi tidak. Tapi sekarang ada keluhan baru. Orang bilang kalau dia nyetak jual 3 hari, belum semua pakai tuh lahan. Gimana itu? Kita Langsung kasih keluar. Ada kan ancaman begitu, dok. Ada laporan ya. Jadi misalnya mana retribusi? Oh belum pak, belum ada ini hari. Besoknya ada keluar kan dari sini. Ada begitu kan? Ya, Pak, ini Ya, kalau mungkin terkait Pak, dengan ya, gimana itu? nanti gini, kalau terkait dengan pedagang yang sudah berjualan sebenarnya bukan 3 hari, kita memang stressingnya seminggu. 1 minggu. Karena nggak mungkin dalam 1 minggu ini pedagangnya ada yang berjual, karena ada yang berjual cuma di hari Selasa, ada yang cuma berjual di hari Kamis, ada di lapangan orang musiman Suka-suka. iya hari-hari tertentu yang orang datang, sehingga memang kurang ambil space di satu minggu. Dalam 1 minggu ini kemudian dia tidak berjualan secara berturut-turut, maka secara otomatis akan dilakukan penyegelan. Penyegelan. Ini kita mengantisipasi Pak Anto, karena beberapa hal juga pernah ditemukan di lapangan. Pedagang ini nyenak jual di lokasi kosong, tapi ternyata dia bayar retribusi. Iya dia bayar. Dia bayar ke petugas. Cuma kan di laporan di kita hasil pengawas itu nyak jual. Itu jadi tanda tanya besar. Kalau di laporan mungkin ada baju jual, otomatis masuk di PPP. Masuk ke pendapatan ini. Jadi pendapatan cuma masuk retribusi Pak. Karena secara fisik pengawas bisa dia foto kosong, dia lapor kosong. Tetapi secara di belakang itu ternyata sudah pembayaran. Nah, kita mengantisipasi juga salah satu itu. Kenapa
dilakukan penyegelan karena mengantisipasi itu. Pak Dedi mana Pak Dedi ini? Pak Dedi, halo. Jadi mengantisipasi juga ada permainan di ikatan. Padahal dia udah bayar. Padahal dia udah bayar retribusi. Bukan retribusi, iuran. Jadi biasa biasanya laporan kan tidak sampai sini. sampai pakai Tidak sampai. Kemarin sudah ada dibayar. sudah ada beberapa petugas yang termasuk pengguna. Oh, sudah di rumah. Karena ada alih jadi memang temuan-temuan inilah yang bikin orang lebih aware dengan ternyata lapak ini harus kontrol, termasuk ada hal-hal yang antisipasi masuk ke dalam. Orang yang cuma orang ada lokasi tapi ternyata dia Jadi ada kelompok A, B, C. Sampai pun yang tidak ada apa-apa, kita akan diakomodir oleh di pasar. Ya, biar orang berdesak-desakan di dalam, yang penting orang masuk semua. Terjadi kerisuan baru ini kalau misalnya ada satu orang yang itu karena hampir sama status kan. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, satu bisa masuk, kemudian yang lain tak masuk, berarti ada alasan lain. Betul? Jadi memang harus dipikirkan betul-betul dari PD pasar, jangan sampai timbul gejolak antara pedagang dan PD pasar. Kedua adalah pedagang dengan pedagang. Itu antisipasi saja. Nah, kalau pun ada nanti bukalah secara terang-terangan kepada pedagang supaya itu mereka paham sangat jelas dan ada bias ini Pak. Biasanya keputusan kalau ada bias itu ini masalah Pak. Nah, jadi ada keputusan yang punya bias yang tidak jadi tidak tepat bisa membuat kericuhan. karena memang target ke depan bisa mudah-mudahan selesai semua pedagang yang masuk itu secara selesai. Nggak boleh karena mengantisipasi ini juga tidak adilan terhadap pedagang orang yang memang kartu dagang kemudian orang masuk kemudian orang yang punya kartu dagang juga terus mesti memaksa masuk ya juga. Oke, jadi apresiasi karena ada kesempatan untuk mengurus secara administrasi itu paling penting. Jadi kalau misalnya pedagang orang suka kesempatan kemudian pedagang tidak menggunakan kesempatan ini berarti bukan kesalahan pedagang pasar ya, karena pedagang pasar sudah memberikan kesempatan, sudah disosialisasikan, sudah memberikan poster sendiri Pak Dirja. Orang bilang suka kesempatan sudah pos punya nak urus lagi, padahal untuk diri sendiri. Karena kemarin itu memang kurang mengantisipasi. Kalau dulu ya sebelum era pedagang itu kalau mau urus udah jadi tipa. Sekarang berapa Pak untuk urus kartu dagang? Kalau kartu dagang 100.000 ya. Yang kedua izin lahan berapa? 100.000 per meter persegi. 100.000 Per meter persegi. per tahun. per meter per tahunnya. Persegi. Kalau izin lapak, Iya, izin sewa, Sewa itu tergantung ya. Luasan, sewa luasan Kalau lebih bangunan apa? luasan kemudian dihitung kalau lantai 2 lantai dia berbeda dan kemudian posisi shopping center berbeda dengan punya sumpulan. Dengan sumpulan 250.000 per meter. Bisa bicara itu. Calaca 750.000. shopping sendiri. Shopping 1 juta dan 400. Tapi kemarin kan zaman COVID direksi lama ada kasih turun karena COVID. Itulah itu kalau pemerintah umumkan soal pandemi ganti jadi endemi dan senyata kembali berarti ini pandemi COVID ini gugur berarti dia kembali ke harga yang awal karena harga COVID Itu ada ini penetapan ya. ada peraturan direksi. Devisa. Dalam perpres itu disebutkan dalam situasi endemi pandemi COVID maka sewa kontrak diturunkan dari sekian ke sekian per meter. Tapi kalau pandemi ini sudah ada berarti kan gugur ini. Secara hukum dan berdasar hukum sudah ada. Soalnya pandemi berarti kembali ke perpres
sebelumnya. Ya silakan. Ya. Saya kira kalau sudah ada dokter kasih yang dipilih pasar kalau di sini pendapatan tak kurang untuk pelayanan ke pedagang juga tak semua masih ingat di jalan direksi dan kamar. Kalau orang yang DPO apa atau DPO yang monopoli, kalau masih ada itu kita lihat. Semua boleh satu, jangan monopoli. Yang monopoli itu sehingga dia jadi sewa. Dia mengambil keuntungan lebih dari itu. Tidak dokter setuju. Nah, kita semua itu. Masih ada dokter sudah. Iya. Jadi iya. Kalau itu mungkin kita bisa ceritakan. Iya. Yang terkait dengan monopoli lapak di awal revitalisasi di awal relokasi langsung stressing. Setiap pedagang semua boleh satu. Kalaupun dia ada 2 lapak, dia punya 2 izin di dalam. Iya. 2 izin Apa? lapak. 2 kali pendapatan. Iya. Ini batas tuh ya misalnya orang punya orang pakai nama orang lain, padahal dia punya tuh. Iya. Nah begitu kan? Mana masalah ya? Jadi orang lain kenal. Yang penting yang bersangkutan Yang bersangkutan berjualan. Yang bersangkutan. Pakai yang nama jelas lain. dia yang harus berjualan. Karena dengan sistem nanti digitalisasi kalau mau foto di pedagang, saya jelas. Ini kalau ke depan di dalam sudah digitalisasi semua transaksinya. Oke, jadi ke depan digitalisasi termasuk retribusi ya, termasuk ya Penagihan. penagihan. Itu rencana kerjasama dengan siapa itu? Kalau retribusi Bang mana? untuk saat ini kita kerjasamanya dengan BNI. BNI atau Bang Sulut? Bang Sulut, Bang Sulut juga. semua bank membutuhkan. Karena kan ini beda risi, dong pakai apa? E-money, buat yang pakai TTS beda saja bang, yo. Nah, sekarang terima saja semua. Ini mandiri lagi tunggu kita di kantor untuk bicara ini. Tapi yang kerjasama yang itu BNI. Yang sejalan BNI dan Bang Sulut. Bang Sulut itu orang tahu cuma tanpa gua pinjam karyawan DP bos menurut dia sudah bilang nanti di PD pasar yang terlalu banyak rekomendasi untuk kasih pinjaman. Lupa ini setengah mati PD pasarnya nak jawab bayar penurunan gaji bagaimana Pak Diri itu? Tentunya ada itu penurunan gaji kata yang terlambat atau jatah kurang. Sehingga orang di Bang Sulut tak kurang nih. Bagaimana itu Pak Diri? Ada karyawan Tak kira kalau gaji tuh nggak pernah seturang, belum PH. terlambat. Kalau dia tertunda, oke. Dan DP resiko pinjam, dia itu Bang Sulut kan langsung potong. Jangan payroll. Jadi saat payroll masuk, kalau Bang Sulut otomatis dia potong angsuran dan dia potong denda. Mungkin itu. Tapi Merugikan. waktu doang kan apa ajukan kredit itu, Bang Sulut awal mula ada kontak saldo. Jadi dia ada blokir saldo 1 kali angsuran. Jadi kalau orang ini cuma jatah tunda 1 bulan, dalam artinya nggak ada masalah. Karena dia boleh ambil tunda blokir saldo. Mungkin jadi begitu karena yang bersangkutan minta langsung buka blokir. Maka akhirnya kena. Awal mula semua ada blokir saldo 1 bulan. Jadi di saat orang kasor tanggal, maka Bang Sulut yang ada blokir ambil blokir saldo. Sampai bayar gaji bulan, masuk di blokir. Loh itu, nah, ada banyak kemarin yang menganggap bahwa rekomendasi klausul kalau mengulangan dia prihatin untuk buka blokir untuk orang ini. Pak Dirut, cepatnya terlambat dah. Karyawan jabatan kamu turun gaji terlambat. Gaji terlambat karena pendapatan itu lebih kecil dari Berapa persen dia biasa? Pendapatan. pendapatan sekarang 1,8 per bulan. Bayar gaji 2,5. Bayar gaji 2,5. Sekarang strategi Pak Dirut untuk membalas ini bagaimana? Bikin pegawai sekarang ada pengurangan pegawai berapa sekarang? Jumlah pegawai sekarang berapa? Dari 568 sekarang tersisa
370. 370 dengan rasionalisasi bagaimana saat dengan jumlah pedagang? Pedagang kan 1000, berarti 1 banding berapa? 1.200 kan? Kalau pasar kan Oh iya, ya. Betul. ini Oh, banding banyak banyak. Oh iya, sekarang kalau kita rasionalisasi itu betul. Udah dulu. Betul, Pak. Betul. Sekarang rasionalisasi jumlah pedagang keseluruhan tambah dengan jumlah karyawan. Kalaupun memang dia harus 500, kenapa harus 10? Kalaupun akan begitu, siapa yang gitu? Rasionalisasinya yaitu antara pendapatan dan pengeluaran. Berarti Kita nggak bisa rasionalisasi jumlah pedagang. Iya. Nggak bisa. Kita rasionalisasinya pendapatan yang kita dapat dan pengeluaran yang kita keluarkan. Kalau 500 mau dipaksakan ya kami nggak mungkin. Saya sendiri minta mundur karena cash flow-nya minus. Karena pendapatan kita 1,8 di luar yang sewa kontrak, kita bayar gaji 2,5 ini sebangkrut di perusahaan 3 bulan. Ya, sudah seimbang. Itu di luar operasional. Berarti selama itu orang kertas nggak ada. Mulai beli kertas, beli tinta, aqua. Orang ini dari Januari beli sendiri dompet aqua di Bugis. Tahun datang dompet sendiri. Dompet pengetatan. Pak Dir gaji kan lumayan besar. Ya udah. Aduh. Kalau dihitung kerja 24 jam, Daripada 10 juta masih. oh ya enggak. Sampai balik kalau Pak Dewan bisa naik, kita setuju ya. Kalau saya naik begitu, tak saya program. Oke, jadi Pak, yang berikut lagi. Ini terus sudah mulai masuk ya antara pendapatan dan pengeluaran. Ternyata memang ada imbalan di sini. Kemudian yang terakhir ada keluhan dari ex karyawan yang di PHK dan katanya mereka ingin minta pesangon. Kira-kira Pak Dir gimana? Klarifikasi. Dalam RKA kita sudah masukkan untuk Siap. Ya, selamat datang Pak Fani. Jadi kalau RKA revisi kita, yaitu RKA Juni sampai Desember, kita sudah masukkan untuk pembayaran pesangon itu per bulan kita hanya menyiapkan 50 juta. Untuk berapa orang? Berapa yang setuju? Karena ini Terima pesangon ya. ini pembayaran pesangon kan kita mesti lewati dulu di parti. Kita harus menjelaskan dulu keadaan keuangan perusahaan dan berapa pesangon sesuai dengan masa kerja mereka dipertemukan di parti. Ada persetujuan kalau terjadi kesepakatan baru kita sampaikan nanti cicil 8 kali. Kalau 8 kali dari 40 juta nanti 55 juta tiap bulan. Begitu. Kalau mereka tidak setuju ya kita ke tripartit yang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau di situ tidak capai kesepakatan atau dinas tenaga kerja dinas tenaga kerja menganjurkan, itu kan cuma anjuran. Kalau orang rumah, itu belum mampu karena naik jadi kita itu saja sesuai mekanisme aturan hukum yang ada. Regulasi pemerintah kan begitu. Ada tingkatan-tingkatan untuk membayar hukum dari karyawan serta sebagai usaha. Jadi Pak Dokter, intinya ternyata ada upaya di pasar. Cuma kan yang berita selalu tidak beriman. Kondisi perusahaan yang normal, orang juga berbangga karena jajaran direksi dan PD pasar punya keinginan. Jadi yang masuk ke orang tidak seperti itu, berkesan tidak mau dibayar. Ternyata ada upaya. Kan kalau membayar cuma 1 orang setiap bulan, mengapa itu lain? Jadi paling tidak DP penyimpanan supaya lebih normatif. Kan ini bikin bangga. Dan itu sudah jalan. Negaranya yang sudah minta pesan. Jadi begini, betul ada upaya. Cuma seberapa lama ada upaya ini? Kita kadang keluar untuk pesangon lebih dari 500 juta. Kan tak tahu lebih dari 500 juta. Ada yang selesai bayar. Ada yang cicil ya? Ada yang belum bayar.
yang lumayan yang mau selesai kesepakatan. Saya berpikir seperti itu, minta maaf ya. Ya, cuma ternyata memang ada pilihan sendiri berarti masih bisa dipertahankan ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin terjadi rasionalisasi. Ya, yang kedua tentu saya memberikan apresiasi, wah ini langkah maju yang diberikan yang diambil oleh Dirut melakukan rasionalisasi ini berarti dalam rangka memperbaiki pendapatan kas daripada perusahaan itu sendiri terkait dengan pelayanan. Yang kedua, kesejahteraan para karyawan. Itu kan seperti itu. Ya, saya cuma mau sampaikan Pak Andi dan teman-teman direksi bahwa dengan rasionalisasi karyawan berarti ada pengurangan dalam rangka mengoptimalisasi karyawan itu bekerja dengan efektif. Ya, tidak ada yang kemudian karyawan itu terbuang dan kemudian jadi keamanan daripada kas pasar. Yang kedua, ketika rasionalisasi jangan ada karyawan yang lain, apalagi ini titipan, ini masalah. Ya, kasih kurang satu, datang satu. Ini, saya mau meminta, ya, seperti itu. Jangan kalau kasih keluar ini, baru si lain datang positif ini dan segala macam. Kalau betul-betul melaksanakan ini, dalam rangka tadi aktivitas daripada karyawan itu sendiri. Yang berikutnya, ya, kami ingin menyampaikan, mempertanyakan keadaan direksi. Ketika ditangkap lagi orang-orang yang hari ini sudah ada SKTHL ya, ya kan? Enggak ya, SKTHL. Kebetulan bahkan kalau kalau secara umum harus jadi PNS, kemudian data lain masih dari macam ini saya kan seperti itu. Dia kan terbuka kamunya, terus supaya ini jelas kalau juga akan memberikan jawaban kepada teman-teman ini dari karyawan dari kemudian hari ini jadi THR. Itu kita mau berangkat dari mana? Sampaikan itu di daftar aturan di mana yang kemudian selama juga mengakui apakah dihargai sebagai karyawan karena ada hak karyawan itu berdasarkan undang-undang tenaga kerja harus kita penuhi. Ya kan seperti itu. Ya saya kira terakhir sebuah pertanyaan, tapi Pak Lumiu saya sangat mengapresiasi. Ketika kemarin saya baru ini kenal Pak Lumiu, ya. Saya bilang saya mau minta apresiasi juga. Iya, teman muka ya kalau suara banyak saya dengar. Baru itu. Ya, kalau suara aja. Oh itu sabar. Iya. Ya. Iya. Hari ini baru ketemu, saya meminta penjelasan dan mudah-mudahan ini bisa tidak ada yang berkunjungan hari ini. Itu kayak begitu kan masyarakat. Masyarakat itu akan menjawab pemerintah dengan kalau dipegang karyawan rakyat kemudian transportasi ini persoalan lagi. No, sekiranya seperti itu. Saya ingin menjawab akan para penjelasan. Pak Dirut, yang awal-awal itu pernyataan yang pertanyaan yang paling kali jawab walaupun ada yang berrelasi dengan yang sudah ditanyakan kita, cuma karena Pak Wahid terlambat. Oh, jadi dijawab. Baik, terima kasih. Ini terakhir. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita putuskan di pasar Texas organisasi itu berdasarkan hasil temuan inspektorat, di mana inspektorat 3 kali masuk di pasar. Pertama di bulan awal kita masuk masih bulan Juni, kemudian masuk kembali Oktober, Desember, kemudian masuk kembali April. 3. Dari 3 LHP ini kita pelajari, kita kaji terkait dengan kepegawaian, maka di semua rekomendasi inspektorat bahwa direksi diminta untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta peraturan perusahaan yang telah dibuat. Maka setelah kita membaca kembali itu maka kita temukan ada kurang lebih hampir 200 karyawan itu
masuk kerja itu tidak sesuai aturan, yaitu melanggar peraturan perusahaan, di mana salah satu di peraturan perusahaan menyebutkan pegawai yang masuk kerja di PD Pasar berijazah SMA usia maksimal 35 tahun. Itu pegawai provinsi. Itu aturan atau apa? Aturan perusahaan. Peraturan perusahaan. Iya, nanti kami bawa ke Pak Wahid. Iya. Nanti siapkan Kita siapkan khusus. Iya. Kemudian tamatan S1 ke atas, S1, S2 dan sebagainya itu maksimal usia 40 tahun. Nah, setelah kita lihat karyawan-karyawan yang ditetapkan oleh direksi-direksi sebelumnya sebagai karyawan organik atau karyawan tetap, ternyata banyak yang masuk usia 40 lebih tahun tamat SMA. Setelah kita berkoordinasi konsultasi dengan inspektorat, malah ini jadi temuan untuk TKR karena melanggar waktu masuk, melanggar peraturan, melanggar keputusan wali kota juga nomor 130 tahun 2013 tentang kepegawaian PD Pasar. Nah, daripada mereka TGR sekarang, kami mencoba pola THL dulu, mengangkat mereka menjadi THL sambil ini kita perbaiki. Kita jalan bersama-sama inspektorat, kita melihat kembali status kepegawaian mereka. Kalau inspektorat minta batalkan SK-SK organik itu karena melanggar aturan perusahaan. Sekarang begini dari penjelasan dari Pak, dari penjelasan Pak Bil itu, ketika dia 40 tahun usia cadangan dan seterusnya, sampai seterusnya, ya, berarti bahwa itu apa namanya? Kalau orang sebelum jadi 40 tahun, mungkin masih 20 tahun atau 25 tahun sudah terangkat jadi karyawan. Ya enggak, orang kan itu data data tanggal masuk kerja. Pengangkatan SK. Makanya Iya. kasih laporan. Iya, sehingga kan memang itu penjelasan. Saya pertanyakan, ya mungkin ada dari karyawan organik sebelum dia 40 tahun dengan menggunakan ijazah SMA. Kita punya Kan begitu. kita punya database kepegawaian, kapan mereka masuk, usia berapa, dengan latar belakang pendidikan apa. Itu dari data itu baru kita panggil mereka. Bukan kita serta merta. Ada berapa jumlah semua, Pak? Sudah 200 nanti itu orang Tidak kita bisa siapkan satu orang. Kan sebenarnya kalau kita mengikuti undangan kita hari ini kan temanya revitalisasi, jadi kita tak siap data ini. Iya, kan begitu. Ini kok dia boleh Pak? Pak Luki boleh kita. Jadi menurut penjelasan tadi ya, ketika ditemukan kan yang seperti tadi yang sudah berusia 40 tahun ke atas, artinya ketika dapat itu dijadikan THR. Artinya bagi kita sebenarnya sudah jelas, saudara dalam data kesalahan. Yang lagi mau tahan THR gitu. Kalau Pak Rifan dia masuk keluar. Ya iya keluar langsung. Kebanyakan dari mereka banyak. Kalau saya berpikir ekstrim itu jangan. Hargai dulu dari awal kerja. Sudah begini. Jadi begini, tentunya ada pertimbangan kenapa mereka dipertahankan tapi sebagai THL. Kenapa sebagai THL supaya kita tidak melanggar aturan itu. Nah, kenapa harus jadi THL? Berarti pandangan kami dari direksi dan teman-teman yang ada bahwa mereka masih dibutuhkan dalam tanda petik kompetensinya masih ada. Walaupun mereka tidak sarjana atau cuma tamat SMA, itu skill pengalaman sekian tahun ini yang kabar jalani ini yang masih Kita kira ketegasan itu mesti dijalankan. Hasil pembicaraan kita untuk masalah revitalisasi itu kami berharap sebagai rekomendasi DPRD tidak ada satu pedagang yang aktif yang tidak terakomodir. Di samping tetap untuk memperhatikan kriteria. Jadi ada kriteria A, kriteria B, kriteria C.
secara administrasi tetap melakukan itu dan tetap bersosialisasi dengan pedagang untuk melaksanakan administrasi itu. Tetapi kami berharap ada kebijakan khusus agar tidak terjadi kericuhan di dalam, adil ya, untuk penetapan keputusan itu harus tetap adil sehingga tidak terjadi riak-riak di dalam. Ya, jadi Pak Dirut kami menegaskan bahwa Pak Dirut jangan ada yang terbuang salah satu pedagang. Ada kriteria A, B, C yang penting terakomodir dulu. Ya. Yang kedua berkaitan dengan persoalan ini, saya sampaikan ke Wali Kota Kemangi yang menyangkut masalah sinergitas masalah data. Berbeda antara direksi mungkin ya dengan ada wali kota berbeda, apalagi ada perwakilan pedagang. Ini saya meminta sinkronisasi data agar supaya kita mengantisipasi ketika penempatan kembali pasar itu yang kemudian ada pedagang yang tidak terakomodir akan terjadi huru-hara. Karena ingat teman-teman, yang sudah Pak Wai. Saya mau sampaikan Ya. di paripurna saya sampaikan begitu Pak. Ya, yang pertama sinkronisasi itu data itu harus mesti jelas ya. Jadi kamu ini. Jadi untuk masalah data tetap sebagai rekomendasi untuk memasukkan ke kami data-data yang ada di pasar, bukan hanya di Bersihati tetapi semua pedagang dengan lapaknya, jenis lapak. Begitu Pak Hengki ya, sebagai rekomendasi. Iya, jadi nanti rekomendasi yang berikut, PD Pasar tetap memberikan laporan sesuai dengan Perda 1 2013 6 bulan sebagai tebusan ke DPRD. Pak Hengki ya? Laporan kinerja. Jadi tebusannya di samping ke KPM, tetapi tebusannya sesuai dengan amanat Perda harus tebusan ke DPRD. Mungkin selama ini kami tidak pernah menerima laporan tersebut. Kemudian yang berikut memperhatikan yang sudah di PHK, Pak Wahid ya, yang akan menerima pesangon atau yang memang sudah akan melanjutkan menjadi perhatian. Kemudian pengurangan tenaga kerja sudah ada rasionalisasi, berarti ada pemasukan sekarang Pak Dire? Oh belum ada, so ada rasionalisasi. Karena kan orang ini membayar gaji yang bulan sebelum. Kita berhentikan per 1 Juni. Mei kan tuh masih bayar. Masih bayar. Masih bayar 2, masih minus. April Mei kan itu minus. Jadi untung mulai kapan ini? Sudah Pak lihat? Oktober. Sudah Pak lihat? Baru berjalan. Baru. Jalan kuliah ini kan sekarang lagi dari Belum ini. untung. Belum lagi baru Oktober. Ya. Jadi PAD belum ada ya? Belum ada ya? Untuk Oktober belum ada. Iya. Kami berharap dengan ada revitalisasi. Butuh waktu panjang untuk keadaan pasar ini. Tetapi kita punya target. Setelah revitalisasi 6 bulan, Iya. harus ada PAD. Kalau dipercepat juga 3 bulan, Gedung baru iya. jalan pasti ada. itulah. Itu yang kurang berharap rekomendasi dari ini. Oke. Jadi yang data kami tetap akan meminta. Kemudian yang terakhir, kami juga akan turlap ke PD Pasar. Minggu depan Pak Hengki ya. Mungkin Senin Tor akan turlap ke kantor dengan ke lokasi. Tor akan lihat. Ya, Tor akan lihat. Besok belum ada, besok belum ada. Jadi Pak Ibu Jalan jadwalkan hari Senin depan jam 10 orang bikin turlap ke lokasi pasar, revitalisasi sekaligus ke kantor. Oke, hal-hal yang lain untuk masalah PD Pasar terakhir closing statement dari Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Dokter. Yang paling terakhir, saya kira terkait teman-teman yang ada di ruangan, Sudah juga terlambat. paling banyak yang komentarnya memang sudah disampaikan. Nanti kalau ada yang kurang, nanti Pak Dokter jelaskan. Tapi secara umum, kalau bisa melihat argumentasi daripada teman-teman direksi PD Pasar ini pada dasarnya untuk kebaikan dan kemajuan PD Pasar. Orang dukung lah. Kalau memang ada hal yang masih kurang-kurang, ini manusiawi karena apa? Mereka sementara berbenah. Kan niatan tulus, dapat dia dari muka. Orang terbuka tulus bicara dan kurang-kurang. Nah, ini luar biasa. Saya kira makasih banyak untuk kehadiran. Dari pagi sudah datang. Saya datang setengah jam 9:05. Dari pasar setengah 10.
Pak Dokter lagi 5 jam 10. Dan kita sudah memulai dengan hal yang positif. Semoga PD Pasar semakin baik ke depan. Tuhan memberkati wabillahi taufiq. Oke, terima kasih Pak Ketua dan Pak masih PLT katanya kan? Sebenarnya 3 bulan ini semua harus dituntut. Iya, Harus didefinitifkan. Iya. Oke, jadi terima kasih atas klarifikasi dari PD Pasar. Pak Arifin, Pak Irving, Pak Dirut, Pak Luki, Pak Jet, Pak Dedi, Pak Firdaus. Aduh, siapa lagi tadi? Pak Faisal, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, terima kasih atas kehadiran ini dan memang sekarang lagi ribut-ribut tuh masalah PD Pasar. Jadi kami berharap bukan kali ini pertemuan, jadi tetap kita berkoordinasi Pak Hengki terus dengan PD Pasar. Apa-apa yang menjadi keluhan atau aspirasi dari para pedagang pasar tetap kita harus memperhatikan. Sekecil apapun keluhan mereka tetap kita harus menerima dengan lapang dada dan harus ada solusi tentunya. Ya, tidak membiarkan itu. Terima kasih kepada semua pihak, kepada teman-teman anggota DPRD, Pak Revani. Orang bercerita Pak santai-santai. Iya, Ini Pak. boleh kalau mitra komisi untuk Iya. untuk kemajuan pasar. Iya. Kita kalau santai-santai dulu sama-sama. Makanya Mas Mark. Tolong mau tutup dulu ya, tolong mau tutup dulu. Pasar kok minum kopi? Iya, tolong mau tutup dulu. Oke, terima kasih Pak Wahid, Pak Revani, Pak Wakil Ketua Pak Hengki atas kehadiran kita sama-sama hari ini dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan sudah melalui proses hearing dan ada beberapa hal yang sudah terklarifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau turun di pasar